Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Anda berada di Kostat Pancar Reality.exe dan di sini kita bangun bareng kawan-kawan. Bukan buat jadi lebih pintar, tapi untuk jadi lebih bebas dan lebih sadar. Di sini kawan-kawan nggak cuma nonton, kawan-kawan bangun dari sistem. Kita bangun dari sistem. Kita klik, kawan-kawan mengklik channel saya bukan karena kawan-kawan disuruh, tapi karena kawan-kawan sendiri sudah muak dikendalikan. Selamat datang kawan-kawan di Sisi Sadar Internet, bukan sekedar channel, ini portal ke realita yang disembunyikan oleh banyak orang, oleh banyak perusahaan. Baik, kawan-kawan. Ketika Anda sedang tidur, tapi di dunia digital Anda terbangun, kawan-kawan. Berjalan-jalan, berinteraksi, membeli sesuatu, mengomentari konten, bahkan ikut serta dalam sebuah rapat virtual misalnya. Masalahnya satu, kawan-kawan tidak pernah melakukannya. Sekali lagi selamat datang di era digital doppelganger, kembaran kita di dunia maya, versi kedua dari diri kita yang bisa kita lihat tapi sedang hidup dan aktif. Kawan-kawan, asal-usul kembaran digital ini yaitu doppelganger bukan istilah baru dalam mitologi Jerman. Dia adalah kembaran gelap yang menjadi pertanda nasib buruk. Tapi kini ia bukan legenda, kawan. Ia adalah representasi digital dari siapa kita di mata dunia maya. Dibentuk dari setiap data yang kita tinggalkan, lokasi GPS, histori pencarian Google, playlist Spotify, emoji yang kita pilih di WhatsApp, hingga jam ketika kita membuka aplikasi e-commerce pada tengah malam. Kawan-kawan, kita tidak sadar tapi dari setiap klik dunia sedang membangun versi kita, versi yang bisa diprediksi, bisa dibentuk, bahkan bisa dijual. Sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia nyata, kawan-kawan, hanyalah bayangan dari apa yang sudah ditentukan oleh kembaran digital kita. Kawan-kawan, bagaimana cara mereka membangunnya? Siapa mereka? Kalau kawan-kawan tahu, mereka adalah perusahaan raksasa seperti Google, Meta, Apple, Amazon, dan masih banyak. Mereka membangun model prediksi perilaku berdasarkan machine learning dan deep neural networks. Kawan-kawan tidak pernah bilang bahwa kawan-kawan sedang sedih. Tapi algoritma tahu dari lagu yang kawan-kawan dengarkan berulang-ulang. Kawan-kawan tidak pernah bilang kita ingin beli sepatu, tapi tiba-tiba iklan sepatu muncul saat kita membuka YouTube misalnya. Digital doppelganger, kawan-kawan, adalah bayangan pikiran kita yang dipelajari diam-diam oleh algoritma. Kawan-kawan pikir kawan-kawan yang mengendalikan internet. Mungkin begitu. Tapi ternyata internetlah yang mengenal kita lebih baik dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Ini sangat aneh, kawan-kawan. Lalu apa yang terjadi saat kembaran kita di dunia digital mulai hidup? Bayangkan begini, kawan-kawan. Kawan-kawan sedang offline, tapi kembaran kawan-kawan tetap aktif. Ia memberi sinyal pada perusahaan iklan bahwa kawan-kawan tertarik pada mobil listrik misalnya. Ia menyarankan playlist yang kawan-kawan belum pernah dengar. Ia bahkan bisa menjawab email secara otomatis atau meniru gaya bahasa kawan-kawan sendiri di
AI chatbot. Beberapa perusahaan sudah mengembangkan konsep ini kawan-kawan, konsep digital twin, kembaran digital yang bisa mensimulasikan keputusan kita dalam lingkungan virtual. Contohnya begini kawan-kawan, yang ekstrim ya. Kembaran digital digunakan untuk mensimulasikan kebijakan publik misalnya. Digunakan dalam perang propaganda untuk menciptakan persona palsu. Bahkan digunakan untuk melatih AI atau artificial intelligence mengenali cara berpikir manusia, cara berpikir kita. Apa jadinya kawan-kawan jika kembaran digitalmu bisa memilih pasangan, menentukan gaya hidup, bahkan menentukan masa depan kita? Baik, semakin menarik kawan-kawan. Lalu apa bahaya eksistensial saat batas antara realitas dan simulasi mulai kabur kawan-kawan? Muncullah pertanyaan besar, big question, siapakah kita yang sebenarnya? Jika orang lain mengenal versi kita lewat algoritma, apakah kita masih punya kontrol? Apakah kita masih punya kendali? Fenomena ini kawan-kawan melahirkan gangguan psikologis baru. Ya, gangguan psikologis baru. Digital dissociation. Merasa kehilangan identitas karena versi online kita lebih dominan. AI-induced impostor syndrome, ini istilahnya kawan-kawan, merasa tidak autentik karena hidup selalu dibandingkan dengan persona digital. Ini yang terjadi nantinya. Ada data paranoia, ketakutan konstan bahwa hidup kita sedang direkayasa, hidup kita sedang diawasi. Oleh siapa? Oleh sistem Google, Meta, dan sebagainya. Kita pernah takut dicuri identitasnya kawan-kawan. Kini kita takut versi kita yang lain lebih dipercaya oleh dunia, oleh tetangga kita, oleh teman kita, bahkan oleh rival kita. Kawan-kawan, apa yang terjadi saat kematian bukanlah sebuah akhir. Startup seperti Replika AI, Hereafter, Eternime sudah mulai menciptakan sistem untuk menghidupkan kembali kesadaran manusia lewat data digital. Bayangkan saja kawan-kawan, ada orang tua kita misalnya, sahabat kita, atau kita sendiri masih hidup secara virtual setelah meninggal. Nah, doppelganger kawan-kawan, digital menjadi bentuk keabadian baru. New Eternity, tapi apa yang terjadi jika versi itu berkembang sendiri? Ngeri. Tanpa kendali dari keluarga, tanpa batas moral, tanpa sanksi sosial. Apakah ini kehidupan digital kedua? Atau sekedar simulasi dari memori atau kenangan? Baik, kawan-kawan, mungkin suatu hari kita akan menelepon seseorang dan mengangkat atau yang menjawab teleponnya adalah versi digital mereka. Bukan hantu, bukan kawan, tapi bukan juga manusia. Baik, apa yang bisa kita lakukan kawan-kawan? Kalau semua ini terjadi, kenali bahwa data adalah persona kita, identitas kita, diri kita. Gunakan tools untuk melacak jejak digital kita. Kurangi interaksi secara impulsif di dunia online karena setiap klik adalah sinyal bagi algoritma. Sekali lagi, setiap klik adalah sinyal bagi algoritma. Bangun kesadaran digital kawan-kawan. Siapa kita saat kita online? Apakah kita benar-benar membuat keputusan sendiri? Dan yang paling penting kawan-kawan, kita harus menciptakan etika baru, kode moral digital, agar kembaran kita tidak menjadi monster ciptaan yang lose control, yang lepas kendali kawan-kawan. Kebayang kan jadinya nanti seperti apa? Kawan-kawan, di era di mana data bisa hidup,
kita tak lagi hanya menjaga tubuh kita, tapi juga identitas kita, identitas digital kita. Baik, kawan-kawan, saya kira sekedar itu kita tutup. Mungkin tidak lagi bisa memisahkan dunia nyata dan digital kali ini, kawan-kawan. Tapi kita bisa memilih apakah kita ingin menjadi manusia, apakah kita ingin menjadi manusia yang dikendalikan kembarannya atau manusia yang memilih untuk tetap sadar, tetap bisa mengendalikan ulang takdirnya. Karena satu hal yang tak bisa disalin, di copy paste oleh algoritma adalah kesadaran kita sendiri. Terima kasih telah menonton kawan-kawan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay awake, saudara. Alhamdulillah.